Pintu teater sekolah minggu telah dibuka. Adik-adik disilakan memasuki studio ibadah sesuai jenjang masing-masing. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita akan memulai sekolah minggu. Kita akan bernyanyi bersama, berdoa bersama, membaca Alkitab, dan kita akan mendengarkan cerita. Ibadah sekolah minggu dimulai. Adik-adik yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan beribadah sekolah minggu. Tetapi sebelum kita melayakan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang mengasihi kami anak-anak, yang selalu mencintai kami anak-anak. Kami boleh ada dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami anak-anak sekolah minggu. Dan di saat ini biarlah Tuhan Yesus mau ada bersama-sama dengan kami dari jenjang batita sampai remaja, sehingga ibadah yang kami laksanakan di saat ini dari awal sampai berakhirnya mau jadi karena kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Dimanapun kita berada, di saat senang maupun susah, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Untuk itu, Encik persilakan adik-adik berdiri, kita bernyanyi bersama, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, diselam-selam
diberkati dan dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita dari kata pengasuh, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk kesempatan beribadah di hari ini. Dan kami bersyukur karena kami akan mendengarkan firman-Mu dan mendengarkan cerita dari kata pengasuh. Tuhan, tolong kami, berikanlah hikmat atas kami sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dan terlebih lagi kami bisa melaksanakannya dalam hidup kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Our Bible reading is taken from 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. That's the word of God. Shalom adik-adik, 2 minggu berturut-turut kita telah belajar tentang apa itu konsumerisme, materialisme, dan hedonisme, bagaimana bentuk-bentuknya, serta apa dampak negatifnya. Di hari ini bersama Encik Nova, kita akan belajar tentang bagaimana cara menghindarkan diri dari konsumerisme, materialisme, dan hedonisme. Bagaimana ya caranya? Ayo kita simak lebih lanjut. Ya adik-adik, ketika adik-adik berjalan di suatu tempat, kemudian di depan adik-adik ada sebuah jurang yang sangat dalam. Apakah adik-adik akan terus maju atau mundur atau tetap? Ya, sama dengan sikap konsumerisme, hedonisme, dan materialisme, jurang yang dalam yang membawa kita dalam kebinasaan, seperti itulah ketiga sikap tadi. Kalau kita sudah tahu bahwa sikap itu tidak baik bagi kita, maka kita harus menghindar, berbalik arah, merubah, jangan sampai kita bersikap seperti itu. Tadi Encik sudah bilang bahwa Encik akan mengajarkan tentang bagaimana cara kita menghindarkan diri dari ketiga sikap tersebut. Caranya ada 7 cara. First, cara pertama yaitu kita menyadari bahwa apa yang kita miliki, materi yang kita miliki, baju, celana, semua barang yang kita miliki, bahkan tubuh kita akan binasa. Itu semua tidak kekal. Ketika kita meninggal, maka kita tidak membawa serta barang-barang kita ke dalam peti mati. Bahkan tubuh kita ini akan kembali menjadi tanah. Second, tips yang kedua, menghindari sifat tamak. Tamak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama artinya dengan loba atau serakah, yaitu selalu ingin beroleh lebih untuk diri sendiri, selalu ingin beroleh lebih atau beroleh banyak untuk diri sendiri. Seseorang yang bersifat tamak tidak akan pernah puas dengan apa yang dia miliki. Third, tips yang ketiga yaitu jangan khawatir. Wow, jangan khawatir tentang apapun yang akan adik-adik pakai, apapun yang akan adik-adik makan, bagaimana nanti setelah adik-adik lulus SMP, lulus SMA, mama dengan papa sanggup kasih sekolah adik-adik lebih lanjut atau tidak. Jangan khawatir, tapi serahkanlah segala kekhawatiran adik-adik dalam doa kepada Tuhan. Ketika hidup kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan. Fourth, tips yang keempat, yaitu setelah adik-adik tidak khawatir lagi, setelah adik-adik menyerahkan kekhawatiran adik-adik kepada Tuhan, maka adik-adik harus percaya bahwa Allah menyediakan seluruh keperluan adik-adik di dalam menurut kekayaannya di dalam Yesus Kristus. Percaya bahwa Allah menyediakan seluruh keperluan adik-adik menurut kekayaannya di dalam Yesus Kristus. Fifth, tips yang kelima. Tips yang kelima adalah selalu merasa cukup. Adik-adik, orang yang paling berbahagia di dunia
bukannya orang yang punya banyak uang, kekayaan, jabatan, tetapi orang yang selalu merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang ia miliki. Ketika adik-adik bisa pergi ke sekolah dengan tas seharga 100.000, jangan lagi merengek minta mama dan papa membelikan tas dengan harga 200.000. Ketika bisa ke sekolah dengan jam tangan seharga 100.000, jangan lagi merengek minta mama dan papa untuk membelikan jam tangan dengan harga 500.000 seperti iMo dan jam-jam tangan dengan teknologi canggih dan lainnya. Ayo mulai dari sekarang merasa cukup, mencukupkan diri dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. 6. Tips yang keenam, mengendalikan diri dari keinginan untuk berfoya-foya. Biasanya menjelang hari raya, entah itu Lebaran atau hari raya Natal, di mall-mall banyak diskon. Mulai dari 25% sampai 75%, bahkan ada plus-plusnya, semuanya ada diskon. Wah, ketika kita memasuki mall, melihat begitu banyak diskon, keinginan untuk berfoya-foya, keinginan untuk membeli barang ini, barang itu, semuanya timbul. Padahal belum tentu barang yang kita ingin beli itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. 7. Tips yang ketujuh adalah tips yang merangkum ke-6 tips ini, tips yang ketujuh, yaitu hiduplah oleh Roh. Adik-adik, kita telah belajar banyak tentang Roh Kudus. Adik-adik pasti tahu dan bahkan adik-adik telah mengalami bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup adik-adik. Dan ketika Roh Kudus ada dalam hati adik-adik, dalam hidup adik-adik, maka adik-adik bisa terhindar dari rasa tamak karena Roh Kudus akan selalu mengingatkan adik-adik, jangan tamak. Ini tidak perlu, barang ini belum perlu untuk dibeli. Ini bukan kebutuhan, jangan dulu dibeli. Jangan berfoya-foya. Roh Kudus akan selalu mengingatkan adik-adik untuk hidup dalam roh, bukan menuruti keinginan daging. Adik-adik, ada pesan-pesan Alkitab tentang konsumerisme, materialisme, dan hedonisme untuk adik-adik. Disimak ya. 1 John chapter 2 verse 16. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father but from the world. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. Luke chapter 12 verse 15. Then he said to them, watch out! Be on your guard against all kinds of greed. Life doesn't consist in an abundance of possessions. Proverbs chapter 22 verse 1. A good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Demikianlah materi kita pada hari ini. Encik punya suatu pengumuman buat adik-adik. Minggu depan, tanggal 5 September, kita akan ulangan tengah semester. Persiapkan diri adik-adik sebaik mungkin, pelajari lagi materi-materi yang adik-adik telah catat waktu kita ibadah sekolah minggu tatap muka di gedung sekolah SD Kristen. Encik percaya kalau adik-adik bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin, maka adik-adik tidak akan perlu menyontek kiri kanan atau ada jawaban yang kosong. Percaya pada diri sendiri dan kemampuan diri sendiri. Selamat mempersiapkan diri adik-adik. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih terbaik. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Selamat
adik-adik yang diberkati Tuhan. Tibanya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal dan kudus, Bapa yang kami imani di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, ada syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Bapa, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ada lagi di hari Minggu, hari Tuhan, hari yang mulia. Kami berterima kasih juga ya Tuhan, karena kami diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah anak-anak sekolah minggu, Tunas Pekebaran Injil Gereja Immanuel Ternate. Kami berdoa Tuhan di saat ini untuk menopang seluruh karya pelayanan gerejamu yang dilakukan di Jemaat Immanuel Ternate oleh rekan-rekan pengasuh SMTPI Immanuel Ternate. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik dan dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati kerja keras pengasuh SMTPI Immanuel Ternate yang selalu dengan ide-ide kreatif mereka yang semakin hari semakin cemerlang. Biarlah ada dalam penyertaan-Mu Bapa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus kami juga berdoa bagi anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu Immanuel Ternate, dari jenjang anak kecil, anak batita, anak indria, anak tangguh, anak remaja. Tuhan mengenal mereka semua dengan nama-nama mereka. Berkati kesehatan mereka Tuhan, tumbuh kembangnya diberkati, pendidikan mereka dengan roh kepintaran, roh dengar-dengaran teristimewa, roh takut Tuhan, Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka semua. Tuhan Yesus yang baik, sebagai orang tua dari anak-anak ini bersama dengan Bapak Ibu pengasuh, biarlah mereka boleh menanamkan buah-buah kebaikan untuk anak-anak ini. Biarlah masa depan anak-anak ini Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Bapak terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Engkau nyatakan di dalam kebaktian anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Hamba mohon berkat daripada-Mu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa mau tinggal menyertai kami semua, mau tinggal menyertai anak-anak sekolah minggu SMTPI ini mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai, kita telah menyanyi bersama, Kita telah berdoa bersama, membaca Alkitab, mendengarkan cerita. dan adik-adik, informasi yang penting bahwa pada minggu depan tanggal 5 September kita sudah bisa beribadah sekolah minggu secara tatap muka. Dan pada hari itu juga kita ada bersama dalam ujian tengah semester. Jangan lupa hadir ya. Sampai jumpa. Shalom.